pandangan aku dilahirkan, dibelai di mangsa matahari, dipeluk cium sang rembulan. Di pandangan aku kehami dan cinta, suka senang seluka. Di pandangan aku dilahirkan, dibelai di mangsa matahari, dipeluk cium sang rembulan. Di pandangan aku kehami dan cinta, suka senang seluka. Selanjutnya dari Provinsi Sumatera Utara, Sinanggar Solo. Provinsi Kalimantan Selatan, Ampar Pisang. Selanjutnya dari Provinsi Kalimantan Timur, Indung. Wakil Presiden Republik Indonesia beserta rombongan tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, kita simak sambutan selamat datang Gubernur Provinsi Riau. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita muliakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Bapak Tata Pak. Yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,
Kami atas nama pemerintah Provinsi Riau dan masyarakat Riau mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala di Provinsi Riau, Bumi Lancang Kuling, di Homeland of Melayu, tanah tumpah darah Melayu. Mudah-mudahan dengan kedatangan Wakil Presiden Bapak A.M. Yusuf Kala ke Provinsi Riau dapat kita jadikan momentum untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat di tanah Melayu yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati rekan Menteri Kabinet Kerja, ada Mendagri Pak Cahyo, ada Menkominfo Pak Rudi, dan ada Menristek Pak Nasir, serta KSP, para staf kepresidenan Pak BPN. Yang saya hormati anggota DPR RI Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup KIB, Kabinet yang terdahulu, dan juga Kabinet Persatuan, para gubernur dan Forkompimda serta Gubernur Riau, pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, Bupati Siak, Forkompimda dan DPRD, para penerima penghargaan yang mulia Duta Besar, Negara Sahabat, para pejabat sipil dan militer pusat dan daerah, para tokoh masyarakat, aktivis, dunia usaha, pelajar, pramuka, dan tokoh media. Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita semua bersyukur bahwa hari ini kita bersama-sama. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Yang Terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia atas kesediaan waktu di mana kegiatan beliau sangat padat. Saya sangat tahu persis tentang itu. Dan terima kasih atas kesediaan Pak Wapres berada bersama-sama di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Gubernur, Forkompimda Provinsi serta seluruh masyarakat Provinsi Riau, dan khususnya terima kasih kepada Bupati Siak, pimpinan DPRD Forkompimda dan seluruh masyarakat Siak. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah hadir dari seluruh penjuru tanah air Republik Indonesia. Terima kasih kepada para pimpinan dan anggota Dewan Pertimbangan, Dewan Penilaian Independen dari berbagai penghargaan yang nanti akan diberikan oleh Yang Terhormat Wakil Presiden RI. Terima kasih atas kerja keras bersama-sama. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, izinkan selanjutnya dan dengan senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mohon izin melaporkan kepada Yang Terhormat Bapak Wapres berkenaan dengan penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat nasional tahun 2016 sebagai berikut. Untuk pertama kalinya, kegiatan peringatan puncak acara Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat nasional kita lakukan di luar Istana Negara Jakarta dan Bogor. Dan itu kita lakukan di sini, di kota yang indah ini, di kota Siak, Indrapura. Terima kasih Siak telah bersedia menjadi tuan rumah yang untuk perencanaan tingkat nasional ini. Mengapa kita memilih Siak? Karena kita tahu persis sangat banyak varian dari subjek lingkungan hidup yang kita bisa banyak belajar dari Provinsi Riau, termasuk berbagai hal untuk kita petik pelajarannya bagi penyelesaian persoalan-persoalan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. Presiden yang kami hormati, seperti peringatan tahun-tahun sebelumnya, masih sangat penting untuk kita menumbuhkan semangat, siri juang dan inspirasi bagi seluruh pemangku kepentingan lingkungan hidup dan kehutanan. Pemerintah memberikan apresiasi yang tinggi kepada individu, kelompok maupun pemerintah daerah yang telah berprestasi di bidang lingkungan, yaitu penghargaan Kalpataru, penghargaan Adiwiyata Mandiri, dan penghargaan Nirwasita Tantra, serta penghargaan Adipura
dan nanti juga kami laporkan kepada Bapak Wapres yang terhormat tentang penghargaan atas upaya-upaya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dewan Pertimbangan Kalpataru telah menetapkan penghargaan kepada individu maupun kelompok masyarakat sebagai pejuang pelestarian lingkungan, yaitu sebagai berikut. Pejuang perintis lingkungan kepada Mbah Sadiman dari Jawa Tengah, Pulau Giri, Dr. Gamal Abiza dari Malang, Jawa Timur, Kalpataru Pengabdi Lingkungan Bapak Yohanes Lambrau dari Papua, Pengabdi Lingkungan Pak Jasman dari Sumatera Barat, Pengabdi Lingkungan Ibu Neneng Anengsi dari Buleleng, Bali. Kalpataru Penyelamat Lingkungan Kelompok Tani Wonga Mengi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Penyelamat Lingkungan Yohasa Pariri dari Kepulauan Yapen Provinsi Papua, dan Penyelamat Lingkungan Yayasan Alam Sehat Lestari dari Kayong Utara, Kalimantan Barat. Untuk kategori Kalpataru Pembina Lingkungan, Bapak Muhammad Sokip Darmo Sunarno dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus. Kemudian Bapak TGH Hasnain Juwaini dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, selanjutnya izinkan kami melaporkan bahwa pemerintah juga mendorong daerah dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan serta program kerja untuk senantiasa memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah melalui penyusunan status lingkungan hidup daerah. Tim penilai ini juga independen, sudah hadir para penilainya seperti Prof. Haryadi, Pak Lili, Pak Hendri Subagio, Pak Halid Muhammad, dan lain-lain. Yang kami hormati, izinkan kami melaporkan tentang kegiatan bersama-sama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam penghargaan kepada sekolah peduli dan berbudaya lingkungan melalui program Adiwiyata. Dewan Pertimbangan Adiwiyata yang diketuai oleh Prof. Arif Rahmat telah menetapkan peraih penghargaan Adiwiyata kepada 11 sekolah dan 23 Adiwiyata mandiri dari 23 provinsi. Bapak Wapres, selanjutnya tentang program Adipura, merupakan salah satu instrumen pemerintah yang dilaksanakan dengan kaidah Good Environmental Governance yang berperan strategi dalam mendorong penerapan penataan wilayah secara sustainable dengan basis Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dalam tahun 2016 kali ini dilakukan rebranding terhadap penghargaan Adipura yang diberikan dalam kategori pengembangan penataan wilayah yang nyaman, livable region, atau Adipura Buana, dan maupun wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui trade, tourism, and investment, atau kita attractive region, kita sebut Adipura Kirana, dan untuk menyeluruh yaitu Adipura Paripurna. Adipura Paripurna merupakan bentuk penghargaan tertinggi kepada kota atau kabupaten yang memenuhi syarat sebagai wilayah yang dikelola secara berkelanjutan. Tahun ini tim penilai yang dipimpin oleh Pak Sarwono Kusumaatmadja dan juga hadir beberapa tim independen di sini seperti Prof. Sugianto, Pak Bambang Harimurti, dan lain-lain, telah dilakukan penilaian dan pemantauan terhadap 355 kabupaten kota dan telah ditetapkan 3 kabupaten kota yang mendapat penghargaan Adipura Paripurna, yaitu penghargaan tertinggi yang memenuhi syarat. Wilayah kabupaten kota penerima Adipura Kirana, Adipura Buana, dan selanjutnya. Kemudian nanti seluruh penerima Adipura ini akan disampaikan oleh yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami laporkan juga kepada Bapak Wapres bahwa selain penghargaan tersebut, kami juga pada kesempatan ini melaporkan pemberian penghargaan kepada Panglima TNI dan Kapolri serta seluruh jajarannya di Indonesia
atas jasa-jasa dalam mengelola dan mengatasi bersama kebakaran hutan dan lahan dalam tahun 2015 yang lalu. Kita telah bersama-sama melalui masa yang sangat sulit. Terima kasih atas keterlibatan prajurit TNI dan Polri serta seluruh jajaran pemerintah daerah dan UPT Kehutanan dan BNPB. Kami juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Pak Gubernur. Dalam satu semester sejak Januari dan Juli, kita setiap hari melakukan kontrol sesuai arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden untuk terus-menerus dilakukan patroli. Kami melihat dan belajar bahwa banyak sistem bisa kita kembangkan dari posisi ini Bapak Wapres. Jadi terima kasih saya kepada Kepala Daerah, Komandan Korem Kodim, Kapolda Kapolres, serta BPBD dan Manggala Agni yang sejak Januari 2016 bahkan Desember 2015 sebetulnya sudah ada titik-titik api dan telah dikelola dengan baik dalam 6 bulan terakhir. Kira-kira itu yang ingin kami laporkan. Akhirnya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan dari lingkungan hidup tahun 2016, di mana kami secara terus-menerus mendapatkan bimbingan dari Yang Terhormat Bapak Wapres, termasuk saat Pekan Lingkungan Hidup Indonesia bulan lalu. Akhirnya kembali terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Bupati Siak, terima kasih seluruh anggota panitia, ketua panitia Pak Ilyas, Pak Sekjen KLH dan kawan-kawan, seluruh penanggung jawab penghargaan para dirjen dan juga para eselon 1 lintas kementerian. Demikian laporan kami. Kami mohon perkenan Bapak Wakil Presiden untuk rangkaian acara sebagaimana yang telah diatur. Akhirnya izinkan kami mengakhiri. Sungguhlah manfaat Kenas dan Selasi. Karena atas kekurangan kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya penandatanganan nota kesepahaman tentang pengembangan pendidikan lingkungan hidup oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Menteri Agama Republik Indonesia. Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili staf ahli Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bidang hubungan pusat dan daerah, Bapak Dr. James Modo, MME. Penyerahan penghargaan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia kepada para penerima yang namanya nanti kami sebutkan. Kami silakan untuk maju satu persatu. Selanjutnya dimohon kepada Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menempati posisi penyerahan penghargaan. Kita mulai dari penghargaan Kalpataru. Penghargaan Kalpataru kategori perintis lingkungan diberikan kepada Mbah Sadiman, Dusun Gali, Kecamatan Gunung Kerto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Dr. Gamal Albin Said, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Penghargaan Kalpataru kategori pengabdi lingkungan diberikan kepada Yohanes Wambrau, Desa Indailot, Kecamatan Nungkor Timur, Kabupaten Biak Nungkor, Provinsi Papua. Jasman SAG, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Siri, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Neneng Aningsi, Dusun Kajakangin, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Nirwasita Tantra, Tingkat Kabupaten Buleleng.
Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Bulukumba, Adipura Buana, Kabupaten Sragen, Adipura Buana, Kabupaten Tabalong, Adipura Buana, Kabupaten Kapin, Adipura Buana, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Adipura Buana, Kabupaten Tuban, Adipura Kirana, Kabupaten Merangin, Adipura Buana, Kabupaten Siak, Adipura Buana. Sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penandatanganan sampul peringatan dan penandatanganan prasasti peresmian Taman Nasional Zamrud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hormati Menteri Lingkungan dan Kehutanan, para menteri yang hadir, Pak Gubernur, juga para gubernur yang hadir juga dan para pimpinan daerah, beliau, para penerima penghargaan, hadirin hadirat yang terhormat. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadiran kita di tempat ini untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup. Pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan dan selamat kepada seluruh penerima penghargaan pada hari ini. Kalpataru, Adipura, Adipuyata, dan Nirwasita, semua nama susah. Saya bilang, tadi kita jangan pakai bahasa Sanskerta, dan itu bukan bahasa kita bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa boleh, Sanskerta tak. Semoga penghargaan ini memberikan dorongan lebih baik lagi untuk kita semua memperbaiki kehidupan kita pada masyarakat. Hari ini kita memperingati Hari Lingkungan. Artinya kita memperingati kehidupan kita. Kehidupan kita masa kini dan kehidupan kita masa depan. Untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Itulah makna kita hadir di sini. Terlebih lagi kita hadir merayakannya di Siak dan Provinsi Riau ini. Karena salah satu provinsi Indonesia yang memahami betul baik buruknya kehidupan, baik buruknya lingkungan adalah masyarakat Riau ini. Lingkungan yang baik merupakan rahmat, tapi lingkungan yang jelek merupakan musibah. Seperti apa yang kita sering alami di daerah ini. Karena itulah
kita merayakan hari ini dengan tema selamatkan tumbuhan dan satwa liar untuk kehidupan. Kita tidak merayakannya agar gajah-gajah, singa-singa, atau monyet-monyet itu lebih baik. Pak. Tapi kalau gajah tetap hidup, harimau tetap banyak, monyet tetap banyak, dan lain-lainnya, itu artinya hutan masih baik. Kalau hutan masih baik, berarti cuaca masih baik. Berarti air masih banyak. Hanya kehidupan lebih baik lagi. Itu maknanya. Karena tumbuhan dan satwa tidak bisa dipisahkan dengan manusia. Manusia yang hidup dengan baik adalah dengan tumbuhan yang baik. Dan tumbuhan yang baik, hutan yang baik akan menjadikan satwa hidup dengan lebih baik lagi. Dan sebaliknya. Itulah makna kenapa kita mau peringati Hari Lingkungan ini dengan tema yang ada, agar kita semua memahami dan memperbaiki. Zaman memang banyak berubah. Pada zaman dahulu, orang yang hebat di rumahnya apabila ada 2 gading gajah yang bersilang, ada harimau, kulit harimau yang diawetkan, itulah tanda-tanda kehebatan. Sekarang ini kedua hal itu adalah musuh dunia. Yang menjadi kriminal apabila membanggakan 2 hal itu. Dunia banyak berubah karena merasa bahwa pengalaman kita lingkungan itulah yang menyebabkan kehidupan ini akan berlanjut atau tidak. Kita menyadari betul bahwa banyak perubahan lingkungan akibat kehidupan yang berubah. Hari ini bulan Juli masih hujan. Kira pada bulan Oktober dan September Oktober kadang-kadang hujan belum datang. Perubahan lingkungan itu, hujan itu, karena lingkungan yang berubah. Dan itulah semuanya kita ini, baik untuk kehidupan hari ini, apalagi masa datang, haruslah memperbaiki dan selalu menjaga lingkungan. Kita menyadari bahwa masalah lingkungan adalah masalah kita semuanya. Karena masalah manusia membutuhkan manusia, orang-orang, pejabat-pejabat yang dapat memperbaiki dan menjaga lingkungan. Dan itulah hari ini kita memberikan penghargaan pada perjuangan lingkungan dalam bentuk Kalpataru. Kita memberikan penghargaan kepada kepala sekolah dan tentu sekolah saja yang mengajarkan muridnya dan lingkungannya akan lingkungan yang baik. Karena di generasi muda yang mengerti lingkungannya akan membuat lebih baik pada masa datang. Itulah Aditya, niat mandiri yang kita berikan hari ini. Terlebih lagi kita memberikan penghargaan kepada pejabat-pejabat, gubernur, bupati, wali kota yang telah memberikan kebijakan dan langkah-langkah yang baik dalam mengelola lingkungan yang berkelanjutan, yang mendapat kita. Dan tentu kita memberikan dana murah kepada kota-kota yang nyaman dan bersih. Karena salah satu kenyamanan ialah kebersihan itu sendiri. Kebersihan adalah ibadah, keimanan. Dan itulah semua yang mendapat itu bukanlah hari ini mendapat penghargaan ini, tapi selanjutnya harus menjaga martabat penghargaan itu, menjaga kelangsungan kehidupan itu, dan menjaga semua hal agar masyarakatnya hidup lebih baik lagi. Bukanlah hal mudah untuk memperbaiki lingkungan, karena lingkungan selalu berbarengan dengan ekonomi. Kalau kita terbang di atas Riau ini, sepanjang perjalanan kita melihat kebun sawit yang memberikan kehidupan kepada manusia, yang memberikan kemampuan kepada manusia. Tapi apabila dikelola terlalu besar dan tidak melampaui kemampuan lingkungannya, maka dia akan menjadi musibah. Dan itulah membuat harmoni antara lingkungan dan ekonomi adalah suatu kebijakan yang harus kita jalankan dengan sebaik-baik. Hanyalah kedisiplinan yang dapat menjaga itu. Bagaimana kita menjaga kedisiplinan tindakan dan melaksanakan kebijakan yang banyak itu.
Jangan kita mengulangi kesalahan masa lalu, di mana kita mempunyai hutan tropis yang luar biasa, 150 juta hektar tahun 50-an 60-an. Tapi akibat keserakahan yang diajarkan orang-orang luar, keserakahan yang dilakukan oleh para pejabat dan para pengusaha, kemudian terjadilah kemerosotan hutan itu dan menyebabkan kekeringan dan kemudian musibah kebakaran hutan dan sebagainya. Butuh juga hutan gambut yang memberikan kehidupan alamiah kepada masyarakat, kemudian dikelola secara tidak benar, maka menimbulkan banjir dan sebagainya, yang menimbulkan kehidupan masa datang akan rusak. Apa yang tidak peroleh daripada eksploitasi sumber daya alam itu jauh lebih kecil dibanding biaya yang harus kita keluarkan di wasai. Bagaimana gambut kita mesti kelola, perbaiki lewat perbaikan gambut pada sekarang masa datang, sungguh luar biasa biayanya. Begitu juga akibat daripada kebakaran hutan tentu juga mempunyai biaya yang besar pada manusia di samping efeknya. Bantulah lingkungan selalu kita kelola dalam kehidupan yang berkelanjutan. Jangan dipikirkan hari ini, tapi pikirkan masa datang untuk anak, untuk kita hidup baik yang lebih baik. Itulah makna kita memperingati hari lingkungan ini. Memang banyak daerah seperti Riau ini yang tragis akibat lingkungan ini, kekayaan alam. Mudah-mudahan tidak berlanjut tragis. Begitu banyak orang yang kaya karena kekayaan alam Riau ini, tapi dengan pengolahan yang kurang baik, begitu banyak gubernur dan bupati yang masih masalah hutan. Sungguh tragis. Mudah-mudahan tidak terulang lagi. Menjadi tidak adil, dinikmati oleh para penguasa tapi menjadi penjara untuk yang mengizinkan. Dan itulah marilah kita mengelola secara baik apa yang kita punya. Semoga peringatan hari ini menjadi evaluasi untuk kita semua. Apa yang telah kita kerjakan dan apa yang harus kita kerjakan. Kita tidak berbicara tentang spesies yang banyak, tentang aneka ragam hayat yang banyak di negeri ini, baik di darat juga di laut. Kita tidak hanya berbicara terumbu karang, tapi kita bicara kehidupan. Kalau terumbu karang berkurang, artinya ikan akan berkurang. Kalau aneka hayati berkurang, tumbuhan akan berkurang. Pendapatan petani rakyat akan berkurang. Itulah makna daripada memperingati dan menjalankan ini. Kita tidak hanya berbicara tentang piala, kita tidak berbicara hanya karena penghargaan. Apalagi kalau mendekati pilkada sangat tertimpal lagi. Bulan bisa diarak keliling kota. Tapi adalah maknanya untuk kehidupan anak dan pelaksanaan. Dan itulah saya sekali lagi ingin memberikan penghargaan dan terima kasih kepada Gubernur Riau dan seluruh aparatnya serta Bupati yang telah melaksanakan acara ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita melanjutkan upaya-upaya ini. Kehidupan selalu dinamis. Saya katakan tadi pada Menteri Lingkungan, kalau begitu banyak mendapat penghargaan, di Pulau berarti begitu banyak yang bupati, wali kota yang berusaha keras, maka tahun yang akan datang caranya harus ditingkatkan lagi agar kehidupan lebih nyaman lagi. Perlu sampah hanya dikelola secara natural dengan pembuangan, besok baru memenuhi syarat kalau dikelola menjadi listrik. Itu akan lebih baik lagi, lebih recycle lebih baik lagi. Jadi itulah menjadi tumpuan kita masa datang. Suatu kehidupan yang berputar, recycling. Suatu kehidupan yang lebih baik dan bersih. Dan ini semua memberikan kita semua harapan.
Banyak hal-hal yang sangat penting, memberikan indikator itu. Kalau suatu kota punya rumah sakit yang bagus, dokternya banyak, tapi penuh rumah sakitnya, pasti bukan kota yang baik. Karena pasti artinya banyak orang sakit, berarti lingkungan jelek. Artinya, wali kota, bupati lebih memperhatikan preventif lingkungan itu daripada rumah sakit yang indah. Rumah sakit indah penting, tapi lebih penting lagi pemberian lingkungan agar orang sakit. Banyak hal-hal yang kita harus perbaiki dalam pengelolaan lingkungan kita. Kedua, mari kita hindari namanya kutukan sumber daya alam. Banyak negara yang kaya sumber daya yang kemudian mendapat bencana. Tidak marilah kita bersahabat dengan lingkungan, agar lingkungan memberikan kita harapan dan kebaikan. Kedua, saya sekali ingin menyampaikan penghargaan terima kasih atas segala upaya Anda semua dan juga seluruh pejabat dan pejuang-pejuang lingkungan lainnya. Karena ini tanah Melayu, tentunya kita harus tutup pidato dengan pantun. Dari Jakarta ke tanah Melayu yang elok, menikmati air mengalir di Sungai Siak, memberi hormat pada pejuang-pejuang kehidupan. Semoga Allah memberkati dan memberi setimpal balasan. Kedua, ini mengingat 2 tahun lalu tentang lingkungan. Sungguh menawan gadis yang cantik dengan hiasan bunga seroja, menarik hati bagi penjaga yang perkasa. Kalpataru kebanggaan para pejuang lingkungan, sedang Adipura hadiah untuk kota yang nyaman dalam hidup. Ini untuk membedakan Kalpataru dengan itu. Terima kasih, selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. White for life.